Tadi saya baru datang ke sebuah sekolah SMP ya di Bekasi sebagai respon atas surat yang kita kirimkan mengenai penawaran bagaimana caranya meningkatkan minat baca di sekolah mereka. Seperti yang kami prediksi, sekolah umumnya tertarik dengan program kita karena memang program kita selain sangat luar biasa juga murah ya. Nah, dari obrolan dengan kepala SMP, intinya pertama mereka minat. Yang kedua mereka tanya caranya. Yang ketiga pertanyaannya bagaimana metode pelajaran kita. Yang keempat, berapa biayanya? Oke, saya ingin menjawab ya untuk panduan teman-teman sekalian bahwa biasa kita menjelaskan mengenai minat baca bangsa kita yang rendah. Ya, saya tadi berbicara dengan kepala sekolah, dana literasi itu ada ya dalam sekolah swasta. Nah, kalau sekolah swasta ini beda ya dengan pemerintah ya. Kalau pemerintah ini dana literasi bisa digunakan untuk yang bukan literasi, misalnya untuk bayar honor guru gitu ya. Nah, sementara kalau di swasta betul-betul untuk literasi. Jadi dana itu diakui ada. Dan mereka setuju karena memang mereka mencari apa yang bisa meningkatkan literasi mereka. Apalagi misalnya di satu sekolah dinilai literasinya rendah. Yang tidak bisa kita pahami adalah mereka sendiri tidak tahu bagaimana pemerintah bisa menilai literasi di satu sekolah maju atau mundur, tinggi atau rendah. Itu mereka tidak tahu. Tahu-tahu dikatakan literasi Anda rendah, literasi Anda tinggi. Kalau orang dianggap rendah gitu, maka akan diberikan dana literasi. Nah, kita nggak habis pikir ya bahwa pemerintah memiliki dana literasi yang sebetulnya begitu besar. Tapi kenapa minat baca kita tetap aja terendah di dunia? Mutu pendidikan kita terendah di dunia. Wah, ini kan pertanyaan. Jadi kalau dari pengamatan saya ya, mengapa dana literasi itu tidak efektif dan tidak mampu meningkatkan minat baca? Karena sekali lagi ya, maaf ini, pemerintah kurang kreatif dalam menciptakan strategi bagaimana meningkatkan minat baca. Yang mereka tahu cuma bagaimana caranya memberikan dana literasi, kemudian kita belikan buku, atau adakan pelatihan tentang jurnalistik misalnya, atau penulisan buku, atau mungkin tentang pentingnya literasi. Itu saja yang dilakukan. Nah, kalau cara seperti ini jelas saja nggak bisa meningkat ya. Jadi menurut saya kalau kita mau meningkat ya harus ada peran dari pihak ketiga. Dalam hal ini misalnya Alpha Theta. Ya, guru tidak mungkin ditambah bebannya untuk memantau, mewajibkan baca, meningkatkan minat baca siswa, itu tidak mungkin. Pemerintah juga akan menyerahkan pada sekolah. Caranya adalah Alpha Theta memberikan bukan sekedar pelatihan. Dana-dana pemerintah umumnya diberikan oleh pemerintah, selesai. Tidak ada tindak lanjutnya. Ini kelemahan-kelemahan program pemerintah kenapa tidak bisa meningkatkan minat baca dan kecepatan membaca, termasuk mutu pendidikan. Nah, kalau Alpha Theta kan tidak. Bahwa Alpha Theta bukan sekedar pelatihan baca cepat, tapi kami akan meminta kerjasama dengan guru melakukan wajib baca. Komitmennya harus ada. Kalau tidak, kami juga nggak bisa jamin. Yang kedua, pelatihan baca cepat itu harus dilakukan sesuai dengan durasi yang kami tetapkan. Yang ketiga adalah adanya kompetisi antar kelas, antar sekolah, kalau perlu tingkat provinsi maupun nasional. Nah, apakah pemerintah bisa menyelenggarakan ini? Nggak bisa. Guru, sekolah bisa menyelenggarakan ini? Tidak bisa. Yang bisa siapa? Kita, Alpha Theta. Nah, setelah itu adalah komitmen. Nah, ini yang keempat ini yang juga tidak bisa dilakukan oleh pemerintah dan tidak bisa dilakukan oleh sekolah. Alpha Theta lah dalam hal ini yang akan melakukan pemantauan. Dari pelatihan awal, kita sudah bisa tahu berapa jumlah kecepatan membaca seorang siswa. Berapa buku yang dibaca. Berapa kunjungannya ke perpustakaan dalam waktu setahun. Nah, tiga inilah yang akan kita tingkatkan. Nanti kita akan pantau buku apa yang dibaca bulan ini. Berapa halaman dan berapa peningkatan kecepatan bacanya. Kemudian bulan kedua, buku apa yang dia baca. Bagaimana peningkatan minat bacanya. Ini kita ukur. Nah, ketiga adalah kunjungan dia ke perpustakaan. Ini kita ukur juga, kita hitung. Nah, apakah kami bisa menyuruh anak-anak untuk pergi ke perpustakaan? Baca buku? Nggak bisa, kami nggak bisa. Yang bisa itu adalah sekolah. Dalam hal ini guru yang menugaskan. Nah, Alpha Theta di sini yang bisa dilakukan adalah nanti akan memantau melalui grup WA. Disitulah kami bisa memantau buku apa yang dibaca oleh si anak setiap bulan satu. Masa satu bulan satu buku saja guru tidak bisa menugaskan. Nah, kalau empat ini sudah komitmen, maka kami akan melakukan tugas kami. Jadi guru menugaskan, siswa menghitung, kami akan mendampingi, kemudian kami juga akan memberikan penilaian, dan kami juga akan melaporkan kemajuan dari minat baca siswa kepada orang tua, sekolah, dan pemerintah. Nah, yang kedua pertanyaannya, apa yang akan diberikan? Oke, yang pertama adalah mereka nanti akan kita ajarkan bagaimana membaca dengan menggunakan teknik scanning, skimming, skipping, ya. Kemudian mapping, kemudian juga bagaimana mereka bisa membaca dengan fotografi diri, ya, membaca sepat kilat itu. Kemudian juga mereka akan belajar tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca, seperti misalnya kesalahan fisik, kesalahan psikis, dan kesalahan berbahasa. Terus terang saya bilang gitu, bahwa saya ini kuliah di jurusan jurnalistik. Saya menulis sudah 38 buku. Tapi saya baru tahu paragraf itu setelah saya lulus kuliah. Apakah karena di kuliah saya mendapatkan pelajaran tentang paragraf? Tidak. Pelajaran paragraf itu saya dapatkan sejak saya SD, SMP, SMA. Tapi mengapa saya tidak mengerti tentang paragraf? Nah, karena
Gurunya mungkin tidak pernah nulis buku, makanya dia tidak mengerti tentang bagaimana membuat paragraf yang benar. Nah, supaya Anda tahu bahwa saya mengerti tentang paragraf, itu justru bukan dari kuliah, bukan dari sekolah atau kuliah, tapi dari ketika saya mau menulis, kemudian saya membaca sebuah buku tipis tentang paragraf. Saya pelajari, barulah saya mengerti tentang paragraf. Nah, barulah saya mudah menulis ketika saya mengenal paragraf. Kemudian mengenai membaca buku cepat, saya membaca buku sejak SMP, tapi apakah saya mengerti teknik membaca cepat? Tidak mengerti. Saya tahu teori baca cepat, tapi tidak pernah saya bisa gunakan dan tidak pernah saya pakai. Tetap aja saya ingin membaca lambat. Nah, saya sadar pentingnya baca cepat setelah saya ingin membaca banyak buku, tapi bagaimana caranya? Maka semua teknik yang ada saya pelajari. Kemudian saya lihat kelemahan-kelemahan dari pelajaran baca cepat itu. Akhirnya saya menemukanlah bagaimana caranya kita bisa membaca cepat. Jadi terus terang, walaupun saya membaca buku sejak saya SMP, tapi saya baru tahu tentang teknik baca cepat 6 tahun yang lalu. Bayangin, artinya saya sudah menciptakan banyak buku, tapi saya tidak tahu bagaimana cara baca cepat. Ya. Nah, karena banyak memberikan pelatihan-pelatihan tentang mind power, akhirnya saya baru mengerti, oh teknik baca cepat itu seperti ini. Dan itulah sebabnya mengapa saya berani mengatakan Anda bisa membaca satu hari 5 buku. Bahkan kalau perlu 20 buku, bisa. Saya tadi tantangin, saya bisa membuat siswa Anda baca 20 buku. Asal satu, dukungan Anda, Pak. Anda mau mendukung nggak? Ini pekerjaan yang luar biasa. Kita yang penting 1 bulan 1 buku saja itu sudah bagus. Karena itu artinya 12 buku ya. Jadi kalau siswa selama ini membaca 1 buku tidak, sekarang bisa 12 buku dalam setahun. 1000% kan ya. Kalau tadinya kecepatan baca 150 bisa 1500, 1000% kan. Nah, kunjungan ke perpustakaan juga begitu. Tadinya cuma 1 atau 2, sekarang bisa 12. Ya, hampir 1000% juga. Nah, itulah yang akan kami bantu. Oke, pertanyaan berikutnya pasti masalah dana. Mereka mengakui bahwa dana itu ada. Dana literasi ada. Mereka punya dana literasi. Jadi artinya itu tinggal kita aja kan. Tinggal mau kemana mereka keluarkan. Kalau sebelum kita ada yang menawarkan tentang literasi, berarti dia yang akan dapat dananya. Nah, karena itu saya bilang kepada Anda harus datang ke sekolah, ambil dana literasi itu. Kalau nggak orang lain yang akan mengambil. Harusnya itu jadi keuntungan buat Anda, akhirnya diambil oleh orang lain. Apalagi yang mengambil hanya sekedar ingin pelatihan tapi tidak ingin memberikan pasca pelatihan. Seperti kami kan, saya bilang, Bapak Ibu, tugas kami itu bukan sekedar memberikan pelatihan, selesai. Itu mudah bagi kami kalau seperti itu. Tapi kami ingin memonitori anak-anak kita. Kami punya sistem bagaimana siswa itu akan meningkatkan minat bacanya dan dibukti dapat diukur. Sekarang pertanyaannya, sekolah bagaimana mengukur minat baca anak-anak? Nggak bisa. Itu apakah biaya itu termasuk untuk 3 bulan itu? Kalau nggak, apakah 3 bulan kami harus bayar? Enggak. Terus terang, kami tidak komersil. Kalau kami komersil, harganya bisa 4 juta, 3 juta, paling murah 1 juta per anak. Tapi persoalannya bisa nggak sekolah membayar itu? Ya, kalau pribadi-pribadi banyak ya. Karena buktinya pelatihan seharga 4,9 juta laku. Pesertanya ratusan orang, orang tuanya mendukung. Nah, sebetulnya bukan orang tua nggak mendukung, tapi sekolah nggak berani memungut dari orang tua. Ya, karena sistem kita kan tidak boleh memungut dari anak-anak ya, apalagi sekolah-sekolah yang negeri ya terutama. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah soal biaya. Oke, saya bilang begini. Biayanya terus terang per jam itu 2,5 juta. Kalau untuk SMP itu 2,5 juta kali 4, 10 juta. Sebetulnya 10 juta itu ada, teman-teman. Nah, itu mereka nawar. Ya. Nah, untuk menghadapi menawar ini, kita lakukan sebagai berikut ya teman-teman ya. Kita juga harus punya bargaining position ya, tawar-menawar dalam hal ini. Jadi mereka minta memang terlalu jauh ya, misalnya di 750 per jam, artinya 3 juta untuk 4 jam. Terus terang saya berikan gini lah, 4 jam tapi saya hitung 3 jam, berarti kan 3 kali 2, 7,5 ya. 7,5 itu udah termasuk murah, tapi mereka masih minta nego. Oke, saya bilang beginilah, hanya bisa dilakukan untuk waktu-waktu tertentu. Bisa kalau di bulan puasa ya. Yang kedua, waktu-waktu tertentu, misalnya di hari pendidikan nasional misalnya. Tapi kalau di luar hari itu, kita tidak bisa memberikan biaya yang lebih murah. Mereka setuju ya, jadi biaya itu saya berikan diskon lah ya, saya nggak sebutkan berapa diskonnya, tapi akhirnya mereka sepakat untuk menggunakan dana literasi itu sebelum mereka ujian. Nah, begitu teman-teman ya, ini sekedar pengalaman yang mungkin Anda bisa praktekkan di sekolah-sekolah. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap nggak siap harus berubah.